Baik anak-anak, setelah kalian mengadakan diskusi kelompok, maka waktunya kita sekarang mengadakan diskusi kelas atau pleno. Untuk itu marilah kita bersama-sama, tolong semuanya tetap masih dalam posisi kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok Abu Bakar. Silakan kelompok Abu Bakar untuk membahas materi soal nomor 47. Siapa juru bicaranya? Oh ya, Rifanka, silakan ke depan. Baik, anak-anak, tadi Rifanka sudah menyampaikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah atau pada masa Daulah Abbasiyah. Itu terjadi pada masa Khalifah siapa? Tadi kelompok Abu Bakar As-Siddiq memberi pernyataan bahwa yang paling berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Daulah Abbasiyah adalah jawaban yang C, yakni Khalifah Harun Ar-Rasyid. Untuk itu, apakah ada sanggahan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus untuk kelompok Abu Bakar yang telah membahas soal ini dengan baik dan menjawab soal dengan benar. Baik, kita lanjutkan selanjutnya kelompok Umar bin Khattab. Tadi Bapak memberi tugas kelompok Umar bin Khattab untuk mendiskusikan soal nomor 48. Nah, untuk itu anak-anak, tolong kelompok Umar bin Khattab, perwakilan kelompoknya supaya mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Ya, silakan siapa dari kelompok Umar bin Khattab? Oh ya, silakan Bayu untuk ke depan. Coba yang lain perhatikan anak-anak apa yang akan disampaikan oleh Bayu. Oke, tadi teman kita Bayu sudah membahas tentang ilmuwan atau ulama yang ahli di bidang tasawuf. Anak-anak tahu tasawuf itu apa, anak-anak? Tasawuf itu kalau kita tarik ke bahasa kita itu akhlak. Jadi tasawuf atau akhlak yang paling berjasa meletakkan dasar-dasar ilmu tasawuf atau ilmu akhlak pada saat Daulah Abbasiyah. Tadi kelompok Umar bin Khattab menjawab Imam As-Syafi'i. Ada pendapat mungkin atau ada sanggahan? Oh ya, silakan kelompok Ali bin Abi Thalib. Apa? Ya, yang berjasa untuk membina atau peletak dasar dari ilmu tasawuf atau ilmu akhlak pada saat Daulah Dinasti Abbasiyah adalah Imam Al-Ghazali. Jadi Imam As-Syafi'i itu anak-anak kelompok Umar bin Khattab itu peletak dasar di bidang ilmu fikih. Nah, kalau yang peletak dasar di bidang ilmu tasawuf adalah Imam Al-Ghazali. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib yang telah memberikan jawaban, memberikan sanggahan dengan baik. Oke, anak-anak, kelompok Utsman bin Affan untuk membahas nomor 49. Silakan siapa yang menjadi juru bicaranya untuk menyampaikan di depan. Ya, tolong yang lain perhatikan, anak-anak. Teman kita Safira Az-Zahra akan menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Ya, jadi gini anak-anak, yang sangat membanggakan kita kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya peletak dasar ilmu kedokteran itu adalah Ibnu Sina yang kemudian dicuri oleh mereka orang-orang Eropa, kemudian diklaim sehingga Ibnu Sina namanya diganti Apesin. Maka di bidang farmasi pun ternyata orang kita, tokoh cendekiawan muslim. Tadi disampaikan oleh kelompok Utsman bin Affan bahwasanya kelompok Utsman bin Affan memberikan jawaban tokoh yang berperan dalam bidang farmasi pada masa Khalifah
pada masa Daulah Abbasiyah adalah Ibnu Haytham. Memang benar anak-anak, Ibnu Haytham ini adalah peletak dasar bidang farmasi dan kimia. Coba sekarang siapa yang bercita-cita ingin menjadi apoteker? Nah, apoteker ini nanti akan merasakan bagaimana peletak dasar atau apa yang telah disumbangkan oleh Ibnu Haytham di dalam bidang farmasi dan kimia. Baik anak-anak, selanjutnya kelompok Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Kalau tadi bahasan-bahasan kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Utsman itu berkisah tentang dinasti Abbasiyah, maka kita comeback, kita kembali, mari kita perhatikan bahwasanya pada masa sebelum itu juga telah terjadi apa yang menjadi kebanggaan kita. Baik anak-anak, silakan kelompok Ali bin Abi Thalib untuk maju. Ya, silakan siapa? Oh, Andaru. Oke, silakan Andaru. Ya, tolong yang lain perhatikan ya. Teman kita akan menyampaikan di diskusinya. Baik. Ya, apa yang disampaikan oleh Andaru itu tadi benar anak-anak. Jadi ketika masa Daulah Muawiyah itu telah terjadi dakwah. Kita bahasakan dakwah anak-anak, jangan dibahasakan ekspansi. Sekiranya ekspansi itu kayaknya kurang baik. Jadi melaksanakan dakwah sampai ke Eropa, yakni ke Andalusia. Bahkan kemudian mengadakan di sana itu terjadi Islam yang besar-besaran di sana. Nah, itu yang berjasa memimpin pasukan Islam untuk berdakwah sampai ke daratan Eropa, ke Spanyol atau ke Andalusia. Benar yang disampaikan oleh Andaru tadi bahwasanya adalah Jabal bin Tariq. Nah, Jabal bin Tariq ini diberi tugas oleh khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Yang kemudian Abdul Malik bin Marwan ini merupakan salah satu khalifah pada dinasti dinasti Muawiyah yang sangat berjasa dalam pengembangan pada masa dinasti Muawiyah. Nah, sedangkan yang A itu anak-anak itu pengecoh anak-anak. Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah peletak atau pendiri daripada dinasti Muawiyah. Oke anak-anak, mari kita tutup pertemuan kita ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini akan senantiasa dapat kita ingat terus, sehingga pada saat ulangan nanti anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik. Mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'lam tanihi wa la tansanihi wardudhu ilayya inda hajati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya ketitipan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan pada hari ini, dan janganlah Engkau lupakan kami dengan ilmu itu ya Allah, dan kembalikanlah ilmu itu kepada kami ya Allah pada saatnya kami butuhkan. Baik, terima kasih anak-anak. Ini yang bisa kita bahas, kita lakukan pada pertemuan kali ini. Besok pada pertemuan yang akan datang kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Bapak minta supaya kalian tetap belajar, jangan sampai banyak bermainnya dikurangi. Yang suka bermain PS, bermain game di warnet itu tolong selama seminggu ini berhenti dulu. Fokus kepada belajar sehingga semua kelas 8B yang merupakan kelas unggulan ini tidak ada yang tertinggal, semuanya naik kelas dan mendapat nilai yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.